Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Juliana dengan NPM 2042401194. Saya dari kelas 4D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia, mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang berlaku pada saat ini. Kurikulum adalah pedoman utama dalam proses pendidikan. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Kurikulum menjadi dasar bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam belajar. Tanpa kurikulum, proses pendidikan tidak akan terarah dan sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Pada masa ini, sistem pendidikan masih dipengaruhi oleh Belanda, tetapi sudah mulai diarahkan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Kurikulum 1952. Kurikulum ini mulai diperbaiki dan disebut rencana pelajaran terurai. Materi pelajaran dibuat lebih rinci dan sistematis. Guru mulai mengajar sesuai bidang keahliannya. Selain itu, materi pembelajaran mulai dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami dan tidak hanya menghafal. Kurikulum 1964 menekankan pada pengembangan seluruh potensi siswa melalui konsep pencawardahana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau seni, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968 lahir setelah perubahan politik di Indonesia. Fokusnya adalah membentuk manusia Pancasila yang sejati. Pendidikan moral menjadi sangat penting pada masa ini. Struktur pelajaran dibuat lebih sederhana dibanding sebelumnya. Kurikulum 1975 menggunakan pendekatan tujuan instruksional. Guru diwajibkan membuat tujuan pembelajaran yang sangat rinci seperti TIU dan TIK. Pembelajaran menjadi sangat terstruktur, tetapi guru merasa terbebani karena administrasi yang cukup banyak. Kurikulum 1984 diperkenalkan pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dalam kurikulum ini, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sekolah mampu menerapkan dengan maksimal. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Namun kurikulum ini dikenal memiliki beban pelajaran yang cukup berat karena pelajaran sangat padat. Sistem pembagian waktu menggunakan catur bulan. Kurikulum 2004. Kurikulum ini berbasis kompetensi atau KBK, menekankan pada kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa. Artinya, yang dinilai bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga keterampilan dan sikap. Siswa diharapkan mampu menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Kurikulum 2006. Kurikulum ini memiliki KTSP, memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah hanya menetapkan standar nasionalnya saja. Ini disebut sebagai sistem desentralisasi pendidikan. Nah, kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatannya menggunakan metode scientific atau yaitu pengamatan, menanya, mencoba, menawar, dan mengomunikasikan. Penilaian ini dalam kurikulum ini lebih kompleks karena mencakup aspek karakter. Nah, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan sekolah. Materi dibuat lebih sederhana tetapi mendalam. Fokus utamanya adalah pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila serta pembelajaran berbasis proyek atau P5. Siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Perbedaan utama setiap kurikulum terletak pada fokusnya. Kurikulum lama lebih menekankan pada isi materi dan hafalan, sedangkan kurikulum terbaru lebih berpikir kritis. Selain itu, kurikulum merdeka lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia dari 1947 hingga kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.